ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ada beberapa ulama yang disebutkan di sini nama-namanya sebagai kisah, sebagai tuntutan atau tuntunan yang bisa kita ambil qudwahnya dan uswahnya, kebaikannya, kisahnya. Kalau di pekan lalu kita telah mempelajari atau membahas tentang siapa Al-Imam An-Nawawi dan Imam At-Tabari. Maka pada kali ini kita akan mulai dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan juga beberapa imam lainnya akan kita ceritakan insyaallah. Ada di sini cerita atau ulama keempat yang dibahas di buku ini, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau adalah penulis kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari kitab yang besar. Beliau wafat tahun 852 Hijriah dan memiliki banyak sekali kitab-kitab hadis. Yang paling agungnya tentu Fathul Bari. Syarah terhadap Sahih Bukhari yang terbaik ya Fathul Bari. Di masanya Ibnu Hajar ini ada ulama sezaman dengannya yang cukup bersaing dalam masalah ilmu dan tasnifat, ilmu dan karya-karya. Namun ulama yang satu ini selain Ibnu Hajar ini yang akan disebutkan namanya itu, ana yakin antum tidak mengenalnya karena tidak populer di kalangan awam. Beliau rahimahullah namanya Badruddin Al-Aini. Badruddin Al-Aini. Badruddin Al-Aini ini seorang ulama besar. Mazhabnya dalam fiqih Hanafi. Kalau Ibnu Hajar apa mazhabnya dalam fiqih? Syafi'i. Ya. Memang dalam beberapa hal, banyak sekali hal yang mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i itu memiliki persilangan pendapat. Sampai ada beberapa karya ulama di zaman dahulu yang mengkhususkan beberapa kitab atau menulis kitab-kitab khusus tentang perselisihan antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Hanafiyah itu kalau sekarang banyak pengikutnya di daerah Turki ya. Daerah pecahan Rusia itu. Ya, Turki terus daerah pecahan Rusia yang Tantan itu loh. Uzbek dan seterusnya. Iya. Gitu. Kalimantan ya. Enggak. Ada waktu di Saudi kemarin ngobrol di tempat parfum. Ya, anak kira orang Indonesia, mukanya muka orang Indonesia banget gitu. Ini berapa, Bro? Kita kata anak. Dia kayak, antum bukan orang Indonesia ya? Ah. Minaina anta? Apa tadi? Tantan itu, ya. Turkmenistan, ana min Turkmenistan. Wow.
antum kayak orang Indonesia kata ana. Versi gantengnya gitu loh ya. Iya. Taib itu mazhab Hanafi banyak di sana. Juga sebagian daerah India ya. Nah, jadi bersaing ini antara Badruddin Al-Aini dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam keilmuan dan tasnifat, yaitu karya-karya. Fathul Bari sendiri itu sampai sekian belas tahun atau kalau nggak salah 25 tahun apa ya dalam merangkainya, selama merangkai 25 tahun kalau tidak salah, tolong dikoreksi. Dan telah diperlihatkan isinya kepada banyak dari ulama di masanya. Ya, jadi bukan kitab yang sembarangan memang. Luar biasa kitab ini, tapi yang memahaminya hanyalah para penuntut ilmu yang kibar dan ulama dan para masyayikh yang memahami Fathul Bari. Adapun kalangan awam enggak paham dengan baik, enggak bakal paham dengan baik. Karena kitab Fathul Bari ini syarat akan disiplin ilmu hadis mendalam. Dari semua fununnya, dari segi takhrijnya, dari segi ilmu ilal juga ada. Itu tidak mudah, ikhwan. Makanya kadang-kadang kita ini, maksudnya kita di sini yaitu penuntut ilmu, agak terheran-heran ketika Fathul Bari diterjemahkan. Ya. Mau dijadikan apa terjemahan Fathul Bari? Dibaca kalangan awam pun tidak akan bisa memahami dengan utuh kecuali mengkaji langsung kepada ustadz, dan itu pun langsung dengan bahasa Arab lebih afdal, lebih mudah. Mau dibaca sendiri oleh kalangan awam bisa menyesatkan, bisa misleading, bisa mistafsir, salah tafsir, salah faham, karena banyak sekali itu istilah-istilah. Makanya pustaka Imam Syafi'i menerbitkan terjemahan Fathul Bari. Tahu nggak antum? Nggak tahu? Hah? Tahu antum? Warna kuning. Itu rencananya kalau nggak salah 52 jilidan loh Pak. Dan baru sampai jilid sekian gitu. Dan pernah mengalami stagnan gitu apa? Nggak lanjut dulu gitu. Anda nggak tahu sekarang masih lanjut apa jangan-jangan udah rampung, wallahu alam. Dan terjemahan terbaik Fathul Bari untuk Indonesia memang Pustaka Imam Syafi'i. Baik dari covernya, dari isinya, dari fontnya, dari segi penerjemahnya juga lebih afdal Pustaka Imam Syafi'i. Karena Pustaka Imam Syafi'i ini beda jilid, beda penerjemah. Beda jilid, beda penerjemah. Ya, dan di antara penerjemah yang terbaik untuk Fathul Bari di beberapa jilid itu Ustadz Abu Ihsan Al-Athari. Itu penerjemahnya sangat bagus beliau, Masya Allah. Ana sudah meriset sedikit dan Masya Allah bagus sekali. Dan di awal-awal dari kitab Fathul Bari terjemahan itu ada glosariumnya. Glosarium itu penyebutan istilah-istilah yang kadang terwujud dalam kitab, dan istilah-istilah tersebut didefinisikan dengan singkat padat. Ya. Itu ada glosariumnya, hanya dicetakan Pustaka Imam Syafi'i itu. Jadi bisa dikatakan cetakan Pustaka Imam Syafi'i, PIS ya, kita singkat PIS, itu adalah penerbit paling serius dan terbaik dalam menerbitkan terjemahan Fathul Bari. Walaupun saya nggak tahu, Anda nggak tahu apa udah rampung sepertinya belum, karena ini proyek yang sangat besar. Tidak semua asatidzah itu bisa menerjemahkannya. Makanya asatidzah yang menerjemahkan Fathul Bari pasti memiliki keilmuan yang luas dan senioritas dalam membaca dan mutolaah. Nggak mudah, wallah nggak mudah. Kendati pun sebaik apapun penerjemahan beliau-beliau hafizahumullah, tetap kitab ini tidak boleh dibaca sendirian oleh seorang awam. Yang Anda sebut awam adalah yang nggak bisa bahasa Arab. Termasuk yang Anda sebut awam adalah yang nggak faham ilmu usulul hadis dan mustalah hadis. Tidak pernah rampung belajar ilmu mustalah hadis, maka nggak boleh baca Fathul Bari sendirian.
Apa yang dia dapat dari faedah dari Fathul Bari kalau dia baca sendirian, sementara di dalamnya banyak ilmu-ilmu yang mendalam dari segi ilmu hadis. Ya, perlu bimbingan dari asatidzah dalam membacanya. Begitu ikhwan. Fathul Bari, ya, kitab yang digadang-gadang salah satu kitab terbaik. Ya, dan memang di antara kitab terbaik dari karya ulama Fathul Bari. Sahih, ya. Tapi yang mengenalnya, kebaikannya dan kelengkapannya serta kesempurnaannya dalam bidang hadis hanyalah orang-orang yang faham dari kalangan ulama dan asatidzah dan tullabul ilm al-kibar. Ya, begitu. Apakah antum mengira bahwasanya kalau ada orang ada talib sedang kuliah di Libya bahkan semester berapa syariah, kemudian apakah antum katakan orang ini pasti memahami Fathul Bari? Enggak, beneran enggak mesti. Hatta talib Libya. Iya, enggak mesti tahu tentang memahami isi Fathul Bari. Jadi ini kitab yang tidak ringan, ikhwan. Nah, kemudian juga Badruddin Al-Aini di zamannya beliau, di zamannya Ibnu Hajar, Badruddin Al-Aini berusaha itu menyaingi Ibnu Hajar dari segi keunggulan tasnifat, keunggulan tasnifat, yaitu karya-karya. Maka Badruddin Al-Aini membuat kitab Syarah Sahih Bukhari juga. Ini persaingan. Anda tidak tahu ini sehat atau tidak, karena ketika itu memang saling menjegal, terutama Badruddin Al-Aini ini kayaknya pengen sekali menjegal dan menyalip Ibnu Hajar. Maka nama kitabnya dinamakan oleh beliau Umdatul Qari, karya Badruddin Al-Aini. Tebal. Dan kalau Anda lihat dari segininya sama tebal, jumlah tebalnya dengan Fathul Bari. Dan ada keunggulan dalam Umdatul Qari, yaitu di tiap hadis itu dijabarkan secara sistematis. Perawinya ini. Kemudian syarahnya begini, faedahnya begini. Bagus sekali. Dan ajaibnya Anda membaca di situ, di Fathul Bari juga Anda baca kok ada beberapa kesamaan, seolah-olah Badruddin Al-Aini ini ada beberapa sisi kopas dari Fathul Bari. Ala kulli hal, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi yang makbul kemudian di kalangan umat apa? Fathul Bari. Adapun Umdatul Qari karya Badruddin Al-Aini tetap bermanfaat, tetap dikenang ulama, tetapi tidak sesohor Fathul Bari. Padahal nama Fathul Bari itu bukan nama pertama loh, jemaah. Sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani ada namanya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya. Sekitar satu abad, satu generasi sebelum Ibnu Hajar ada namanya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Pernah dengar kan? Jemaah pernah dengar enggak antum? Ibnu Rajab. Bukan Rajabnya dong, Rajabnya sering kita dengar, tiap tahun kita dengar Rajab. Maksudnya sini Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ayo, penulis kitab Jamil Ulum wal Hikam. Antum kalah sama anak kecil, Masya Allah. Iya. Bikin anak marah aja ini. Anak jadi pengen lempar antum tuh pakai anak kecil ini. Ya. Atau penulis kitab Lataiful Ma'arif. Nah, Ibnu Rajab Al-Hanbali ini mensyarah Sahih Bukhari juga. Ini sebelum Ibnu Hajar ada nih. Ya, mensyarah Sahih Bukhari dan memberi nama kitabnya Fathul Bari. Cuma Ibnu Rajab ini enggak sampai tuntas karena keburu wafat, enggak bisa nerusin. Ya, dan tidak ada yang meneruskan karena thariqahnya Ibnu Rajab ini thariqah itu metode. Thariqahnya Ibnu Rajab dalam mensyarah Sahih Bukhari ini thariqah yang wallahu alam belum pernah ada sebelumnya. Ibnu Rajab itu menulis kitab Fathul Bari. Dari awal kitab Badul Wahyi sampai ke kitab Haji kemudian. Enggak tuntas. Hanya beberapa jilid saja.
boleh dikatakan mungkin hanya baru 30% atau sekian lah dari hadis Sahih Bukhari yang disyarah oleh Ibnu Rajab. Namanya apa? Fathul Bari. Sekarang tercetak, kitabnya tercetak, namun cuma sampai kitab haji saja. Sampai sebagian ulama mengatakan sekiranya Ibnu Rajab Al-Hanbali ini terus eksis dan hidup merampungkan Fathul Bari versi beliau, boleh jadi Fathul Bari versi Ibnu Rajab lebih baik dan lebih dekat ke manhaj salaf dibandingkan Fathul Bari versi Ibnu Hajar. Itu ada yang bilang dari ulama seperti itu. Cuman ya qaddarallah, Allah Ta'ala wafatkan beliau jauh sebelum merampungkannya. Tapi dari tariqahnya antum akan lihat ikhwan, kalau antum membaca Fathul Bari versi Ibnu Rajab, antum akan menta'zim salaf, akan mengagungkan salaf, karena di setiap hadis itu Ibnu Rajab menyisipkan riwayat, atau di hampir setiap hadis beliau menyisipkan riwayat-riwayat salaf, baik berkaitan dengan lafal-lafal, berkaitan dengan hukum-hukum fiqih, berkaitan dengan tauhid dan tazkiyatun nufus dan seterusnya. Riwayat-riwayat salaf itu kaya di Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hanbali ini kalau udah ngomongin tazkiyatun nufus, top. Ya. Beliau itu ulama yang modelnya itu kayak Imam Ghazali, ikhwan. Ya, modelnya kayak Imam Ghazali dan Ibnu Qayyim. Tiga ulama ini kalau udah membahas hati, masya Allah, menyentuh. Siapa? Imam Ghazali, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab. Gitu. Iya. Nah, wafat kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian di generasi beliau, akhirnya beliau menerbitkan setelah 20-an tahun meramu kitab Fathul Bari, resmilah Fathul Bari. Ya, sampai sekarang kitab itu menjadi umdah, menjadi landasan, menjadi sandaran untuk mensyarah Sahih Bukhari. Ada hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Karena Fathu Makkah itu pembebasan Makkah daripada kesyirikan dan orang-orang syirik, orang musyrik, sehingga Fathu Makkah menjadi balad amin, balad islami, negeri Islam. Fathu Makkah. Nah, ketika sudah menjadi negeri Islam, maka tidak usah orang Makkah itu hijrah ke tempat lain, sudah cukup antum di Makkah saja. Nah, sebagian ulama ini kan kalimat Nabi la hijrata ba'dal fathi. Sebagian ulama ahli hadis kemudian mengiktibas dan mengambil kalimat la hijrata ba'dal fathi untuk kitab Fathul Bari. Artinya, kalau antum sudah baca Fathul Bari, antum enggak perlu hijrah ke kitab syarah Sahih Bukhari lainnya. Faham enggak maksud ana? Kalau antum sudah baca Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, maka antum enggak perlu lagi baca syarah-syarah Sahih Bukhari lainnya, karena syarah Sahih Bukhari banyak sekali. Syarah Sahih Bukhari banyak sekali, ikhwan. Al-Qastalani punya syarah Sahih Bukhari. Ya, Irsyadus Sari. Ya. Kemudian gurunya Ibnu Hajar juga. Astagfirullah, ana lupa namanya, Allah musta'an. Gurunya Ibnu Hajar juga punya kitab Syarah Sahih Bukhari dengan sistem yang sangat bagus gitu loh. Cuman ya ada beberapa hadis yang tidak disyarah oleh beliau, tetapi Allah musta'an. Ana lupa nama kitabnya, Allah musta'an. Antum tahu nggak nama kitabnya apa? Ana yakin nggak tahu. Jadi udahlah, kita skip aja lah. Ya. Ala kulli hal. Seseorang ketika dia membaca Sahih Bukhari nggak bisa dia melewati Fathul Bari. Baca juga Fathul Bari. Ya. Baca juga Fathul Bari. Nah, Ibnu Hajar ini menulis kitab Fathul Bari fi Syarh Sahih Bukhari, itu kitab teragungnya dalam masalah hadis. Ada kitab lain dalam masalah hadis yang juga sampai sekarang para ulama membahasnya, minimal mempelajarinya.
Walaupun kajiannya itu sedikit untuk kitab-kitab seperti misal An-Nukat ala Muqaddimah Ibn Salah. Jadi ada kitab Muqaddimah karya Ibn Salah. Kemudian diberikan kritik oleh Ibnu Hajar dan beberapa tambahan-tambahan berfaedah dari Ibnu Hajar. An-Nukat ala Muqaddimah Ibn Salah. Juga kitab hadis lainnya yang berkisar dengan Sahih Bukhari. Kalau Anda jelaskan takutnya antum tidak faham. Jadi ada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari di judul babnya atau setelah judul babnya ada hadis-hadis yang disebut hadis mu'allaqat. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang gantung. Apa maksud hadis mu'allaq, hadis gantung? Yaitu yang Imam Bukhari memotong seluruh sanadnya dan langsung dinisbatkan kepada sahabat atau langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi SAW tanpa sanad. Itu hadis mu'allaq. Dalam Sahih Bukhari itu banyak. Tetapi bukan sebagai konten hadis melainkan sebagai syahid saja. Ya. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat kitab untuk melengkapi sanad-sanad hadis mu'allaq ini, namanya Taghliqut Ta'liq namanya. Ini sampai mungkin sampai Dajjal keluar nggak bakal ada terjemahannya, karena nggak bakal dibaca sama orang umumnya, nggak bakal faham. Yakin deh. Isinya apa? Isinya itu adalah bahan ilmu hadis tentang sanad dan rijalnya yang hanya ahli takhassus atau mutakhassisin fi ilmi hadis, orang-orang spesialis di ilmu hadis yang hanya membacanya. Dan itu pun pasti maunya dengan bahasa Arab, nggak mau dengan bahasa terjemahan karena nggak jadi, nggak bisa. Namanya Taghliqut Ta'liq. Ada kitabnya 5 jilid warna biru, dan memang setiap hadis mu'allaq itu dikupas, dibahas dengan sanadnya gitu loh. Pokoknya Masya Allah. Juga beliau Ibnu Hajar punya kitab hadis sebagai dedikasi beliau terhadap mazhab Syafi'i. Ya, ini kayaknya kita bicara tentang Ibnu Hajar aja deh. Nanti kayaknya judulnya bukan kisah sebagian ulama deh, tapi judulnya Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu aja. Iya. Ini bentar lagi aja azan. Habis azan qomat sholat pulang. Iya. Iya. Sampai mana tadi ikhwan? Pulang. Ya khalas. Ayolah. Ana juga udah enggak betah lihat antum. Guru macam apa coba kayak gini Pak ya? Masya Allah. Bapak ngajar Pak berguru sama saya Pak? Enggak apa-apa. Saya enggak membuat mungkin ini ustadz nih kok kayak gini parah banget, ngusir murid disuruh pulang lah dan seterusnya. Enggak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa. Baik. Kira-kira kalau dia ada di antara antum mana suruh pulang bakal nurut enggak? Enggak. Masya Allah. Anda enggak tahu itu berbakti atau gimana, enggak tahu dah. Pura-pura enggak dengar. Masya Allah ya. Sampai mana selain pulang tadi? Punya kitab banyak, kitab hadis ya taib. Beliau ini kan mazhabnya apa ya ikhwan? Syafi'i ya. Mazhab fikihnya Syafi'i ya taib. Ketahuilah ulama itu bermadhab, mereka itu menghargai ijtihad ulama madhab, ikhwan. Kita ini sebagaimana anak sudah berkali-kali untuk mewanti-wanti, kita tidak boleh fanatik madhab. Jadikanlah madhab fiqih sebagai kendaraan untuk memahami agama Allah dan hukum syar'i lebih dekat dan lebih baik. Dan kita ini mempelajari madhab, kalau anak pribadi ke madhab Syafi'i dan kadang anak belajar madhab Hanbali. Itu di antara sikap
baik kita dalam belajar madhab, dan di antara efeknya adalah kita menghargai ijtihad ulama-ulama terdahulu. Sehingga tidak sembarang kita itu seolah-olah meremehkan ulama-ulama ini. Tapi ketika ijtihad ulama ini ternyata kok menyelisihi dalil atau dalilnya dhaif menurut pandangan ulama yang kita ikuti, atau hal-hal lain yang menunjukkan kita ini harus menyelisih ulama ini, maka kita lebih ke kebenaran dan dalil. Tidak boleh fanatik kepada ulama atau kementang-mentangan madhab tertentu, kita ikut madhab itu maka 100% kita ikut seluruhnya. Enggak boleh seperti itu. Itu nanti jadinya ta'assub, fanatisme. Dan fanatisme, ta'assub madhabi itu sudah ada sejak lama. Saling blokir-memblokir, saling perang-memerangi itu sudah ada sejak lama. Nah, sepantaran Ibnu Hajar saja, beliau itu mengikuti madhab Syafi'i. Ya. Dalam urusan furu' fiqhiyah atau dalam urusan furu' dalam fiqh atau dalam urusan fiqh. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani ini, kendati pun beliau Syafi'i madhab, setahu ana yang lemah ini tidak menulis kitab khusus fiqh madhab Syafi'i. Ya. Kalaupun beliau ingin mengangkat fikih Syafi'i atau fikih pada umumnya, maka beliau angkat adalah fikih berupa hujjah langsung dengan dalil. Contohnya kitab apa, ikhwan? Kitab Ibnu Hajar yang masyhur di mana-mana, termasuk di Indonesia, berkaitan dengan fikih, hadis ahkam. Kitab apa? Bulughul Maram. Bismillah. Kitab namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Aslinya itu buat anak beliau, ya. Qadarullah anak beliau tidak menghafalnya dengan baik, maka kemudian jadilah itu kitab yang dipasarkan oleh para tulabul ilm, dan sampai sekarang kitab Bulughul Maram itu populer. Semua penuntut ilmu syar'i itu tahu Bulughul Maram. Masya Allah beliau itu. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Itu isinya apa? Isinya hadis dengan bab fikih, yaitu dari bab taharah, nanti salat, nanti zakat dan seterusnya. Tapi pakainya hadis-hadis berurutan. Sukses beliau dalam masalah ini. Masya Allah. Ini kitab hadis beliau. Nah, tapi beliau juga ingin mendedikasikan keilmuan tentang madhab Syafi'i. Hanya saja beliau tidak merangkai kitab khusus di fikih madhabnya, enggak. Melainkan beliau fokus di dalil dan hadis, serta keilmuan hadis. Nah, ini Ibnu Hajar. Anak flashback dulu sebelumnya ke masa-masa 300 tahun sebelum itu. Ada seorang alim besar di mazhab Syafi'i namanya Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i namanya. Rafi'i yang kelak akan ditahbiskan sebagai muhaqqiq madhab. Habis Ar-Rafi'i nanti ada generasi berikutnya, ada An-Nawawi. Ya, Rafi'i ini ulama abad 6 Hijriyah lah ya. Sebelum Ar-Rafi'i ada Al-Ghazali. Sebelum Al-Ghazali ada Al-Juwaini. Ya, Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Juwaini ini gurunya Imam Ghazali di Madrasah Nizamiyah. Imam Ghazali berguru pada Al-Juwaini. Maka di antara ilmu yang didapatkan dari Al-Juwaini, ilmu mantiq, ilmu kalam, ilmu usul fiqih dan seterusnya. Imam Ghazali kemudian membuat catatan hasil belajarnya beliau dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Maka kemudian dikumpulkan catatan beliau dan ditakdimlah jadi sebuah kitab
Imam Ghazali ini. Kemudian dihamparkan ke gurunya Imam Al-Juwaini. Wahai Syekh, tolong baca tulisan saya, hasil kesimpulan dari belajarnya saya kepada antum. Dibaca sama Imam Al-Juwaini. Gimana orang dulu kok baca gimana ya? Karena nggak tahu. Sekitar 900 tahun lalu. Kalau sekarang kan kayak dibaca, ya itu bapak-bapak dulu ya. Ya, kalau anak muda nggak ada, anak muda nggak baca. Kalau anak muda kayak gini bacanya. Ya gitu. Kalau dulu bapak-bapak kan harus diludahin dulu ujungnya sini ya. Iya. Nah, dibaca Imam Al-Juwaini, kemudian apa? Kata Imam Al-Juwaini, ya Ghazali, wahai muridku, kamu telah membunuhku sebelum matiku. Kamu sudah membunuh saya ini sebelum matinya saya. Apa maksudnya? Ini Masya Allah ini kitab ini. Saya kalah sama kamu ini, Masya Allah ini kitab. Itu artinya gitu. Taib, jadi Al-Ghazali ini ulama Asy'ariyah seperti mana Al-Juwaini sebelumnya, Asy'ariyah. Ahli tasawuf ya. Menggabungkan antara fiqih dengan tasawuf. Imam Al-Ghazali termasuk yang sangat diulu-ulukan oleh ahli tasawuf sedunia ya. Imam Ghazali punya beberapa kitab fikih Syafi'i ya. Beliau punya kitab paling simpelnya namanya kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali. Itu paling simpel, paling kecil. Kemudian ada kitab yang agak tebalan dikit namanya Al-Wasit fil Madhab. Al-Wasit fil Madhab. Kalau cetakannya sekitar 4 jilid atau 5 jilid, Al-Wasit fil Madhab. Dan kemudian beliau juga punya kitab yang lebar luas, yaitu kitab Al-Basit karya Imam Ghazali, tapi kitab tersebut seperti mafqud, hilang sepertinya. Luas, besar kitabnya beliau. Tapi yang Al-Basit ini mafqud, hilang sepertinya, enggak ada cetakannya sekarang. Enggak dicetak, tapi memang populer di kalangan ulama dahulu. Nah, kalau Imam Juwaini, Imamul Haramain sebelumnya, gurunya Imam Ghazali, itu punya kitab fiqih namanya apa? Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Karya Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Itu kitab namanya Nihayatul Matlab itu. Kata para ulama, setelah terbit kitab Nihayatul Matlab karya Al-Juwaini, lam yastaghil an-nas illa bi kalamil imam. Jadi orang-orang ketika itu langsung menyibukkan diri dengan kitab tersebut. Ana ada cetakannya. Jadi setelah wafatnya beliau sampai abad milenial, itu kitab tersebut enggak ada yang nyetak. Baru kemudian ada muhaqqiq, lupa namanya, akhirnya Deib namanya, bukan Mustafa Bugha Ad-Deib, tapi bukan Mustafa Deib Al-Bugha, bukan. Ya, akhirnya Deib, apa ulama Suriah atau mana gitu. Beliau mentahqiq bertahun-tahun lamanya kitab tersebut sampai jadi kitab yang mahal tuh, Nihayatul Matlab itu mahal. Anak beli itu nggak tahu 4 juta atau berapa juta itu. Nah itu udah capek-capek mentahqiq bertahun-tahun dan Masya Allah dibajak sama Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut. Dibajak. Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut juga menerbitkan kitab yang sama, nyontek dari hasil tahqiqnya ulama ini. Ala kulli hal, ini masalah yang sebenarnya enggak berkaitan dengan Ibnu Hajar, tapi Anda pengen menjabarkan ini gurunya Imam Ghazali itu ulama besar. Imam Ghazali kemudian punya kitab Fiqh Syafi'i, Al-Wajiz, Al-Wasit dan Al-Basit. Nah, Al-Wajiz ini bukan Al-Wajiz Abdul Azim Badawi ya yang biasa antum lihat di toko-toko, itu beda. Al-Wajiz itu banyak, kitab memang Al-Wajiz itu banyak ikhwan. Kita cuma tahu yang itu aja paling, Dr. Abdul Azim Badawi orang Mesir. Ya itu beliau Masya Allah, ya kitab bagus itu, bisa dipakai Masya Allah. Apa antum lihat?
Kenapa antum liatin ana? Hah? Kenapa ngeliatin ana? Bingung dia. Kitab Al-Wasit, Kitab Al-Wajiz kemudian disyarah, diperjelas oleh Al-Imam Ar-Rafi'i yang tadi ana ceritakan. Imam Ar-Rafi'i ini muhaqqiq mazhab Syafi'i sebelum Imam Nawawi. Dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i dan diberi nama dengan beberapa nama. Ada namanya kitab untuk mensyarah Al-Wajiznya Al-Ghazali ini dinamakan kitabnya Al-Aziz bi Syarhil Wajiz atau yang semisalnya. Al-muhim kitab namanya Al-Aziz atau kitab Al-Aziz bi Syarh Al-Wajiz. Ada yang bilang Al-Aziz bi Syarh Al-Wajiz. Itu kitabnya. Berapa jilid? Belasan jilid, ikhwan. Nah, kemudian ada yang memprotes, kenapa kok dinamakannya Al-Aziz? Maka mulai diubah atau diberi nama lain Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz. Belasan jilid. Membahas kalamnya Imam Ghazali itu dalam masalah fikih dan Masya Allah itu. Atau bisa juga dinamakan, ada nama lain dari kitab itu namanya Asy-Syarhul Kabir. Asy-Syarh Al-Kabir karya Imam Ar-Rafi'i mensyarah kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali. Ini termasuk salah satu kitab kenangan yang Anda baca ya dari Maktabah Syamilah ketika Anda masih punya HP yang gede itu apa namanya? Tablet ya? HP tablet. Kan ketika itu kan enak tuh HP tablet, kita baca kitab dari HP tablet enak loh. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang udah nggak ada lagi HP tablet. Masih ada nggak sih HP tablet itu kan? Masih dipakai orang nggak kira-kira? Masih ya, banyak ya. Ya. Itu anak baca di situ tuh enak tuh ya HP itu. Baca kitab Al-Aziz karya Rafi'i ini. Ketika itu anak baca kitab, waktu itu anak baca di bagian Al-Atimah, Kitabul Atimah, kitab tentang makanan-makanan ya. Enak tuh kalau lagi lapar, enak tuh baca-baca fikih tentang makanan tuh enak ya. Bisa bikin nambah nafsu makan gitu loh. Ya. Anak ketika itu awal nikah, kemudian kita jalan sama istri ke Ampel, ke Jawa Tengah, Boyolali. Ampel, ngerti Ampel? Orang Jawa ngerti Ampel gak? Gak ngerti lah. Ampel Pak, ngerti? Ampel, Sulawesi ini. Nah, Bengkulu. Bukan Sunan Ampel, beda itu Pak, itu beda. Itu Ampel juga betul tapi beda Pak. Ya. Dah pokoknya gitulah, terima aja lah Pak, gitu. Nah di pasar kemudian itu sampai sana jam 2 atau jam 3 pagi, dingin banget itu, kakiku merbabu ya. Terus habis itu Anda jalan ke kampung nyari masjid, ada alhamdulillah masjid. Sampai ya masjid kan itu masih jam segitu ya jam segitu di desa pula ya gimana ya. Itu walaupun nggak begitu desa tapi udah sepi banget. Ke masjid dikunci masjidnya. Maksudnya daerah aulanya, jadi nggak bisa mendapatkan kehangatan, jadi luar anak. Alhamdulillah ada tikar gitu. Tidur situ, anak duduk, ya duduk dan ya mau gimana lagi ya. Jadi istri anak berbantalkan paha anak, ya asik ya, masya Allah. Ya, apa antum lihat-lihat? Hah? Antum giliran kayak gini ya semangat banget antum. Ya. Ana baca kitab Al-Aziz di situ ya, kawan. Sehingga kesannya tuh kerasanya tuh kayak fikih Syafi'i banget gitu loh. Di desa ya, di Masjid Aswaja baca kitab fikih Syafi'i. Itu kayaknya rasanya tuh kayak ana udah pindah manhaj gitu ya. Kemudian ketiduran duduk gini, datang macan nih, kawan. Macan gitu kayak marah ya. Ya. Ana bilang ana gak ngapa-ngapain di sini, gak usah macem-macem lah kata ana. Jadi macan itu mengesankan dia itu adalah jin yang ditanam di masjid untuk menjaga masjid gitu. Ya.
Kadang memang ada yang kayak gitu, orang-orang kampung gitu. Kan ada yang sengaja melihara jin dengan karakter macan. Untuk membentengi diri, untuk membentengi rumah, tuh ada kayak gitu tuh. Ada ya mungkin Pak ya? Atau Bapak pelakunya mungkin? Begitu juga. Oh, iya seperti itu. Iya, sebenarnya itu ya tipuan jin Pak ya. Ya maksudnya itu bukan sesuatu yang ya memang jin itu ada, cuman itu tipu daya mereka ya. Ya. Jadi jin marah dia. Ana enggak ngapa-ngapain, bahkan ana belajar fikih Syafi'i katanya. Jadi keinget kalau ana keinget kitab Fathul Aziz, ana keinget cerita ini, Masya Allah. Ya, taib, itu Ar-Rafi'i ya Fathul Aziz. Nah, di kitab Fathul Aziz ini ya, itu kan dijabarkan kalau kitabnya Imam Ghazali Al-Wajiz itu kan simple beliau. Hanya menjabarkan hukum gitu kan. Faedah hukum gitu. Tapi di kitab Fathul Aziz itu dijabarkan setiap hukum dengan dalil dan ilatnya, dalil dan seterusnya. Kan banyak tuh hadis bertebaran di situ. Nah, 300 tahun atau 250 tahun kemudian Ibnu Hajar hidup, tumbuh menjadi ulama, dan Ibnu Hajar meneliti kitab Fathul Aziz. Hadis-hadisnya diteliti. Dan kemudian hadis-hadisnya ditakhrij, diteliti, setiap hadis-hadis ini dinilai oleh beliau dan disebutkan takhrijatnya, perawi-perawinya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitabnya namanya At-Talkhis Al-Habir. Ya, kitabnya namanya At-Talkhis Al-Habir. Ana ada 7 jilid tebal. Itu kitab hanya membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Fathul Aziz, tapi membahasnya bukan mensyarah dan menjelaskan hadis itu dari segi dirayah, dari segi makna, bukan, tapi menjelaskan hadis itu dari segi sanadnya, rijalnya, dhaif atau sahihnya, penguatnya apa itu. Antum baca bisa nggak paham. Beneran. Dan yang paling membuat ana pengen menjodotkan kepala ana ke tembok adalah kitab At-Talkhis Al-Habir ini diterjemahkan dong. Bahasa sekarang gitu tuh. Bahasa sekarang kan kalau mengherankan kan, kok keherankan ada tambahan dong. Ya kan gitu. Iya, diterjemahkan dong gitu kan bahasa sekarang. Oleh Abu Mustaka Azam. Itu anak pengen ngejodohin kepala. Ini siapa yang bakal baca kitab terjemahan Talkhis Habir? Dan anak melihat itu di Islamic Book Fair. Itu sekitar tahun 2015, 2016. Ini siapa yang mau baca kitab ini? Ya kan gitu. Anak sampai bingung ikhwan. Beberapa percetakan itu, terutama maaf tadi yang anak sebutkan namanya, itu selain tidak memperhatikan kualitas, itu sepertinya tidak memikirkan bahwasanya kitab-kitab seperti ini tidak akan dibaca orang. Kalaupun dibaca, pasti orang awam yang gak ngerti ilmu dan pasti gak ngerti atau sok ngerti. Ya, ini namanya tabdzir dan israf. Daripada cetak yang seperti itu yang tidak akan ada manfaatnya, maka mending cetak yang lebih bermanfaat, yang lebih bisa untuk orang awam. Anak kaget anak. Talkhis Habir diterjemahin. Mungkin kalau anak obrol ini ke beberapa asatidzah yang ngerti ilmu hadis, mereka mau ketawa aja kesian. Mana? Nah itu ustadznya itu nelpon. Ya. Iya, Masya Allah. Bahkan antum sendiri anak ngomong apa dari tadi itu antum paham apa enggak tahu. Ya. Ada kitab jadi namanya Talkhis Al-Habir, 7 jilid anak punya. Taghliq at-ta'liq 5 jilid, ada semua itu ilmu hadis. Namun ada kitab yang memang tipis. Beliau kita punya kitab tersebut, kitab yang sangat unggul sebagai matan untuk dipelajari di mana-mana, bahkan bisa kita pelajari kapan-kapan di sini suatu saat, tapi nggak tahu kapan karena ini sendiri masih panjang. Ya, kitab namanya Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar.
Itu azan atau apa, ikhwan? Oh, azan dah. Tak kira muqaddimah. Ya udah kalau gitu kita azan dulu, setelah itu ana jelas teruskan sedikit insyaallah taala. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Jadi kitab ada beliau nama kitab Nukhbatul Fikar. Terjemahannya banyak insyaallah. Itu kitab tipis ya, matan aja untuk memahami usul dari ilmu mustalah hadis. Nah, beliau kemudian juga mensyarah kitab beliau tersebut. Jadi beliau punya kitab matannya dan beliau juga punya kitab syarah terhadap matan yang beliau punya itu. Namanya kitab Nuzhatun Nazar. Nuzhatun Nazar. Nama kitabnya, syarah terhadap Nukhbatul Fikar. Dan beliau mengatakan di muqaddimahnya bahwasanya sahibul baiti adra bima fihi. Sahibul bait adra bima fihi. Pemilik rumah itu lebih mengetahui isi rumah, betul nggak? Betul. Anak kalau misalnya punya kitab, anak nulis kitab, ya, misalnya anak nulis kitab penjelasan terhadap kalimat tauhid misalnya, 50 halaman. Kemudian anak mengadakan kajian di sate santri rutin, ya, mensyarah buku Anda sendiri, penjelasan terhadap kalimat tauhid. Kemudian ada ustadz lain, masya Allah ini mustahil terjadi. Ada ustadz lain yang mensyarah kitab Anda, penjelasan terhadap kalimat tauhid. Dan ini hal yang mustahil. Ini contoh yang teraneh yang pernah Anda buat. Ya. Mana yang lebih antum hadiri? Kajiannya ustadz fulan mensyarah kitab Anda atau kajian Anda mensyarah kitab Anda sendiri? Atau enggak dua-duanya? Kayaknya sih enggak dua-duanya. Iya, melihat kelesuan yang ada di wajah-wajah antum saat kajian sepertinya tidak dua-duanya. Enggak, misalnya salah satunya deh. Harusnya apa? Ya ana, karena sahibul bait adra bima fih. Ya. Ini majelis apa namanya? Nama majelis MT-nya ini apa namanya MT sini? Enggak ada namanya kayaknya, coba. SKS. Betapa buruknya nama itu. SKS Radio Kayu Manis, ya? Jati Bening Mengaji. Itu Pak, kayaknya nama doang tuh kayak nggak ada organisasi, ormasnya ada. Ada nggak Jati Bening Mengaji? Ada nggak orang-orangnya? Jati Bening Mengaji, JBM misalnya, ya, Jati Bening Mengaji. Konflik internal Jati Bening Mengaji yang lebih paham siapa? Ya Jati Bening Mengaji, sahibul bait adra bima fi itu, ya. Jadi kalau misalnya ada ustadz ngarang nulis kitab, dia kupas sendiri, lah iya berhak. Kenapa? Karena dia pemiliknya, lebih paham tentang isi kitabnya, gitu loh. Ya, dan itu lebih paten, antum mendapatkan syarah langsung dari ustadznya, langsung dari sahibul kitab. Ya begitu, itu diantara faedah mungkin berkaitan atau maklumat berkaitan dengan Ibnu Hajar. Kita lihat di sini, ini kalimat tadi ada penjelasan 1 jam itu baru menjelaskan 1 kalimat, ikhwan. Beliau adalah penulis kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Bukhari. Syarah atau penjelasan untuk kitab Sahih Bukhari pada awal mulanya merupakan hutang atas umat ini. Karena sejak munculnya Sahih Bukhari ke permukaan bumi ini sampai beratus-ratus tahun belum ada syarah yang betul-betul membuat perut kenyang dan membuat haus hilang. Artinya belum ada syarah yang betul-betul menyembuhkan semua itu. Hingga hutang tersebut pun akhirnya dilunasi oleh siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar di abad awal 9 Hijriah, tahun 800-an. Karena beliau wafat tahun 852. Ibnu Khaldun itu kan sebelum Ibnu Hajar, ya kawan. Ibnu Khaldun itu sebelum Ibnu Hajar. Jadi udah lama Ibnu Khaldun itu. Ibnu Khaldun pernah berkata, sungguh syarah atau penjelasan untuk kitab Sahih Bukhari hingga saat ini menjadi hutang yang wajib dilunasi oleh umat ini. Memang syarah-syarah sebelumnya udah ada dari ulama-ulama lain, tapi la yusmin wa la yughni min ju'. Belum bisa untuk ini syarah yang belum sesuai dengan haknya Sahih Bukhari.
Harus ada nanti suatu saat ulama atau ulama-ulama yang bisa betul-betul menjelaskan Sahih Bukhari dengan penjelasan yang mustawfi, yang betul-betul penjelasan detail dan menyeluruh, komprehensif dari segala sisinya. Maka Abul Khair As-Sakhawi, salah satu ulama ahli hadis, ya, beliau kemudian mengomentari perkataan Ibnu Khaldun yang tadi. Kata Ibnu Khaldun apa? Umat ini punya hutang untuk menjelaskan Sahih Bukhari masih belum tertunaikan. Karena pas saat Ibnu Khaldun hidup, memang syarah-syarahnya Sahih Bukhari dianggap oleh beliau belum melunasi hutang ini. Maka As-Sakhawi mengomentari perkataan Ibnu Khaldun setelah As-Sakhawi kan setelah Ibnu Hajar, ya. Seandainya Ibnu Khaldun saat ini melihat syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar itu Fathul Bari, seandainya Ibnu Khaldun melihat Fathul Bari, niscaya hatinya Ibnu Khaldun akan tenang. Dan tentu dia akan mengetahui bahwa hutang umat ini telah dilunasi dengan sempurna oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar ini merupakan seorang ulama yang hebat. Ia telah menulis puluhan buku. Bersamaan dengan itu, ia juga sibuk dengan mengajar, memberikan fatwa serta khutbah. Ini memang sya'nul ulama. Urusannya ulama memang kayak gini. Kalau memang mau ulama betul-betul ya. Tapi ada sebagian ulama ahli hadis itu mereka sibuk dengan dagang ada. Cuma rata-rata enggak. Makanya ulama ahli hadis hafalannya kuat dan harus sering murajaah karena emang ilmu hadis ini ilmu rumit sekali. Harus sering murajaah. Nah, juga sebagian ulama hadis berpendapat tidak boleh mengambil benefit duniawi dari ilmu agama. Sampai kemudian mereka itu ada yang akhirnya istighal bitijarah, istighal fis suq, yaitu menyibukkan diri dengan dagang atau di pasar. Kira-kira bisa nggak antum menjamak keduanya, ilmu hadis yang rumit sambil dagang empek-empek di pasar kaget? Bisa nggak ikhwan? Susah, nggak bisa. Udah gitu juga tiap hari ngeliat WhatsApp dan ngeliat status orang, habis waktu untuk itu, hilang hafalannya. Beneran deh, coba aja pak. Tapi kayaknya nggak bakal antum coba, ya, karena berat ilmu hadis itu. Sampai sebagian ulama ahli hadis dan para perawi hadis itu sampai ada yang begini, ikhwan. Saking nggak bisa merepotkan diri untuk di pasar dagang, akhirnya apa? Akhirnya mengikuti pendapat yang membolehkan untuk memungut biaya dalam ilmu hadis. Jika misal ada yang bilang hadis nih, ya syekh hadis nih, lan uhadditsaka hatta ta'tiya bi sekian dinar. Kalau ada misalnya murid bilang, ya syekh tolong berikan kepada saya beberapa riwayat hadis. Dia bilang, saya tidak akan memberimu hadis kecuali kamu bayar sekian-sekian. Itu ada dulu. Ada. Namun ulama-ulama lain mengancam hal seperti itu. Walaupun ulama lain membolehkan karena kebutuhan, namanya butuh, orang hidup kan butuh duit. Tapi ada ulama-ulama yang mengecam hal itu. Di antara Imam Ahmad enggak boleh hal seperti itu, tegas beliau. Ya, cuman kalau di sekarang gimana ikhwan? Ustadz nerima amplop, Ustadz nerima hadiah, ya mau gimana lagi? Kalau nggak nerima dibilang sombong, ya coba bisa. Antum ngundang Anda, Ustadz, tolong Ustadz isi aja, ya insyaallah. Habis kajian dikasih buah amplop, afwan. Ya, Ustadz ini udah dari kita, Ustadz udah dianggarin. Lah. Antum bingung kan? Mau dialokasiin kemana nih buah? Masa buat antum? Belum lagi amplop ini, udah terlanjur cair ini. Sat ini memang dari DKM Sat, nggak bisa Sat, nanti masa dibalikin? Enggak, kata Ustadznya. Ya, antum maksana nggak balik lagi loh sini. Ya, paling itu kajian tematik dan nggak bakal diundang lagi emang. Ya. Akhirnya kan Ustadz, kadang-kadang panitia akhirnya balik dengan bingung gitu. Langsung keluar jargon mandranya, sombong amat, ya gitu. Zaman sekarang kayak gitu susah ya kan. Makanya kalau beberapa asatidzah yang memang tidak mau menerima amplop, itu harusnya dari awal deal.
Nanti kalau misalnya kajian, jangan kasih anak hadiah, baik amplop, buah, nggak usah dari awal. Jangan pas sudah selesai kajian, oh, ya, nggak usah, ini Ustaz, nggak usah. Akhirnya rebut-rebutan gitu, nggak usah. Ini Ustaz, ini, ya Allah udah ini, jemaah ngeliat gitu kan. Oh mungkin gara-gara jemaah ngeliat nggak mau nerima ustadznya. Coba kalau antum ngasihnya di tempat sepi, cepat. Ya. Ngapa antum ngeliatin anak? Iya. Tapi ya namanya orang butuh kebutuhan sekarang. Oke, ulama ketika itu ya dari Fathul Bari pun Ibnu Hajar mendapatkan benefit yang tidak sedikit, ikhwan, bukan hanya popularitas. Ya, dia seorang imam yang memiliki semangat yang tinggi hingga ia menyebutkan tentang dirinya sendiri bahwa ia pernah mengumpulkan sanad-sanad hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat kan satu hadis nih, tapi sanadnya bisa beratusan. Beliau mengumpulkan sanad-sanad hadis innamal a'malu binniyat satu itu aja, itu beliau ambil dari ratusan kitab hadis. Satu hadis. Beliau meriset satu hadis dari ratusan kitab hadis. Sok silakan. Adakah di antara kita pernah meriset sampai lebih dari 100 kitab? Ada nggak? Ada. Kalau ada anak pulang sekarang ini, masya Allah, karena emang luar biasa antum. Nggak. Sebagaimana diriwayatkan pula tentangnya bahwa ia selesai membaca kitab Mu'jam At-Tabrani As-Saghir hanya dalam satu kali duduk saja, yaitu antara zuhur dan asar. Zaman ketika itu antara zuhur sama asar. Ibnu Taimiyah nulis kitab Aqidah Wasithiyah dari zuhur sampai asar, satu kali duduk. Jadi satu kitab. Ajib, masya Allah. Kita bikin satu kitab berapa kali duduk? Bukan berkali-kali lagi Pak. Sampai sekarang nggak rampung-rampung. Muqaddimah aja belum mulai. Ya kan? Ya masya Allah. Orang ulama zaman ketika itu kan handphone belum ada Pak. Iya nggak? Ya nggak? Handphone belum ada. Ya. Konsentrasinya itu lebih terwujud zaman itu memang. Maklum lah. Ya kalau sekarang kan udah banyak kesibukan. Handphone, notifikasi, mumpung wifi gratis, ya kan. Kemudian ada anak, istri, rumah, genteng bocor, banyak token listrik mulai nyala, ada aja sekarang. Jadi kadang dan saking sering kita aktivitas dan banyak sekali awarid, yaitu hal yang membelokkan, kita duduk coba. Siapa di antara antum betah duduk dari habis zuhur sampai asar membaca satu kitab? Ayo sob. Ayo challenge. Siapa yang bisa? Ayo. Tunjuk tangan atau tunjuk temannya? Gak ada yang mau ditunjuk karena gak sesuai realita. 1 jam aja Pak. 1 jam aja baca buku. Ayo sob. Oke. 1,5 jam nonton India. Betah. Keluarga paling berabe itu suami suka India, istri suka Korea. Itu anaknya nanti jadi tutur tinular itu lama-lama itu. Iya, angling dharma ya. Allahul musta'an. Giliran baca kitab susah. 15 menit aja baca Quran. Udah mulai itu kesurupan tuh dia. Allahul musta'an. Betapa lemahnya himmah kita ikhwan, gak ada apa-apanya. Beliau satu kali duduk antara zuhur dan asar selesai satu kitab yang cukup besar. Itulah bentuk semangat yang beliau selalu bangkitkan, dan semangat tersebut ada karena ia selalu membiasakannya. Maka semangat tersebut dapat memberi manfaat yang banyak padanya dalam memanfaatkan waktunya, dan tentu itu semua dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tidak harus jadi seperti beliau, nggak bisa. Ya, logikanya mustahil kita jadi seperti beliau. Tetapi seenggaknya
kita upgrade lah keilmuan kita, semangat kita ya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sok silakan. Tentang macan tadi. Ya, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Itu kitab yang luar biasa, besar, dan kitab yang fenomenal dari zamannya sampai sekarang. Tetapi Pak, di dalam kitab tersebut dengan kebaikan yang sangat banyak di dalamnya, tetapi banyak pula kesalahan dan dari sisi juga tasawuf yang cukup pekat. Dari hadis-hadis dhaif, itu mungkin dhaif masih lebih mending, tapi ada hadis-hadis palsu dan ada hal-hal yang lebih dekat kepada kebid'ahan. Jadi lebih disarankan kalau memang tetap kita ingin menyeruput ilmu dari faidah Ihya Ulumuddin, kita jangan ambil langsung dari Ihya Ulumuddinnya, melainkan ambil dari ringkasan-ringkasan yang telah ditulis oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya kitab namanya Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi. Kemudian ada Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah. Itu dijual di market. Kalau Bapak mau beli lewat saya bisa, tapi ada charge ya. Ya, enggak Pak, bercanda Pak. Iya Pak. Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah itu terjemahnya banyak sekarang. Kira-kira mungkin 500 halaman lah. Ya. Atau bisa juga kitab terjemahan juga ya, dari kitab nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin karya Jamaluddin Al-Qasimi ya. Ulama yang konsentrasi juga di ilmu hadis. Itu kitab Mau'izatul Mu'minin karya Jamaluddin Al-Qasimi, itu juga ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, terjemahnya ada. Terjemahannya namanya Ikhtisar Kitab Ihya Ulumuddin kalau nggak salah. Dijual di market itu insyaallah. Kalau nggak Pustaka Darul Falah kalau nggak salah dah. Ya, itu jadi kalau kita mau menyeruput ilmu dari Ihya Ulumuddin, tidak dari langsung kitab Ihya Ulumuddin karena itu mukhtalit, campur-campur antara hak dan batil. Ya, dengan keagungan Imam Ghazali dan kebaikannya insyaallah. Maka pilihlah kitab-kitab yang sudah diringkas dan difilter. Seperti Minhajul Qasidin Ibnu Jauzi, Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah, dan Mau'izatul Mu'minin karya Jamaluddin Al-Qasimi rahimahumullahu jami'an. Seperti itu Pak ya. Cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.